Pernahkah kamu membayangkan sebuah desa yang tersembunyi jauh di dalam gua raksasa, tempat anak-anak belajar di bawah langit-langit batu kapur, dan suara ayam berkokok menggema di ruang alami sebesar stadion? Atau mungkin sebuah desa yang berdiri di tepi tebing vertikal setinggi ratusan meter, di mana jalan satu-satunya menuju dunia luar adalah terowongan batu yang dipahat dengan tangan manusia selama bertahun-tahun? Ini bukan kisah legenda, bukan pula adegan dari film fantasi. Semua ini benar-benar ada di pedalaman Tiongkok, di mana modernitas dunia belum sepenuhnya menjangkau, namun nilai tradisi, kebersamaan, dan ketahanan hidup tetap dijaga dengan luar biasa. Selamat datang di perjalanan kita kali ini, menyusuri desa-desa tersembunyi Tiongkok, tempat waktu berjalan lebih lambat, dan manusia hidup selaras dengan alam dengan cara yang nyaris tak bisa kita bayangkan. Di Provinsi Guizhou, di antara pegunungan Kars yang menjulang dan lembah berkabut, tersembunyi desa yang seolah keluar dari dongeng, Desa Zongdong. Inilah satu-satunya desa di Tiongkok yang seluruhnya berada di dalam gua alami raksasa. Dinding batu kapur menjadi tembok rumah, langit-langit gua menjadi atap yang melindungi mereka dari hujan dan badai. Di sini masyarakat etnis Miao telah hidup selama beberapa generasi, membangun rumah-rumah sederhana dari batu dan kayu, berdiri sejajar mengikuti kontur alam tanpa mengubah bentuknya. Bagi penduduk Zongdong, gua bukan sekadar tempat berteduh, gua adalah rumah yang hidup. Di dalamnya, udara tetap sejuk di musim panas, hangat di musim dingin, dan suhu stabil sepanjang tahun. Namun, kehidupan di gua tak selalu mudah. Air bersih harus diambil dari luar, sinar matahari hanya menembus sedikit ke dalam, dan anak-anak harus berjalan menuruni lembah terjal sejauh beberapa kilometer untuk pergi ke sekolah. Sampai beberapa tahun lalu, listrik pun belum menjangkau tempat ini. Baru setelah kabel listrik ditarik menembus pegunungan, malam di Zongdong mulai bercahaya, dan cahaya itu bukan sekadar terang lampu, melainkan simbol harapan. Meski begitu, masyarakat di sini tetap setia pada nilai lama, kesederhanaan, gotong royong, dan kedamaian hidup bersama alam. Bagi dan kekayaan bukan diukur dari harta, melainkan dari seberapa kuat hubungan antar warga dan ketenangan hati mereka. Sekarang, mari kita menelusuri wilayah pegunungan Taihang di Provinsi Henan. Di sanalah berdiri Desa Guoliang, sebuah permukiman yang sering disebut desa di ujung dunia. Letaknya di puncak tebing vertikal setinggi lebih dari 200 meter. Dulu, satu-satunya jalan menuju desa hanyalah setapak sempit yang melintasi dinding batu. Begitu berbahaya, bahkan bagi penduduk sendiri. Namun alih-alih menyerah pada isolasi, penduduk Guoliang melakukan sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 1970-an, 13 orang pria dari desa ini memutuskan untuk menggali jalan menembus gunung. Tanpa mesin, tanpa alat berat, hanya dengan palu, pahat, dan tekad yang tak tergoyahkan. 5 tahun penuh mereka bekerja, hingga akhirnya terbentuklah terowongan sepanjang 1,2 kilometer yang kini dikenal dengan nama Guoliang Tunnel Road. Jalan itu tak hanya membuka akses menuju dunia luar, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah desa ini, menjadi simbol keberanian manusia menghadapi keterbatasan alam. Kini, Guoliang menjadi salah satu destinasi wisata paling menakjubkan di Tiongkok. Namun di balik kunjungan para wisatawan, penduduknya tetap hidup sederhana, tangguh, dan bersatu, menjaga semangat yang diwariskan para leluhur mereka. Kehidupan di pedalaman Tiongkok tak hanya diatur oleh kebutuhan fisik, tetapi juga oleh keyakinan spiritual yang sangat dalam. Di wilayah Yunnan, misalnya, masyarakat suku Dai masih memegang erat ajaran Buddha Theravada. Bagi mereka, desa bukan hanya tempat tinggal, tetapi ruang suci yang memisahkan dunia manusia dengan dunia roh. Mereka percaya, di setiap pintu gerbang desa ada penjaga tak kasat mata. Kerbau dianggap hewan suci, bukan hanya karena jasanya di sawah, tetapi juga karena diyakini sebagai perantara antara manusia dan alam roh. Setiap musim tanam atau panen,
Ritual persembahan dilakukan untuk berterima kasih pada alam. Tidak menebang pohon sembarangan, tidak mencemari sungai, karena setiap tindakan diyakini punya konsekuensi spiritual. Dari keyakinan inilah lahir budaya yang menghormati keseimbangan, yang melihat alam bukan sebagai sesuatu untuk ditaklukkan, melainkan untuk dijaga dan dirawat. Fenomena waktu Xinjiang, Tiongkok hanya memiliki satu zona waktu resmi, waktu Beijing. Namun, negeri ini membentang sejauh lebih dari 5.000 km. Akibatnya, di wilayah paling barat seperti Xinjiang, matahari baru terbit sekitar pukul 10 pagi waktu Beijing, percimaan baru tenggelam hampir pukul 10 malam. Untuk menyesuaikan diri, masyarakat di sana menciptakan waktu tidak resmi, waktu Xinjiang. Aktivitas dimulai lebih lambat, sejalan dengan ritme matahari. Sekolah, pasar, dan kegiatan harian mengikuti waktu lokal, bukan waktu pemerintah pusat. Fenomena ini menunjukkan kelenturan luar biasa masyarakat pedalaman dalam menyeimbangkan aturan negara dengan kenyataan alam. Di lembah hijau Tiongkok Tengah, terdapat sebuah desa bernama Ganshidong, tempat di mana seni bela diri bukan sekadar warisan budaya, tapi cara hidup. Dulu, kungfu di desa ini lahir dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Wilayah yang terpencil sering didatangi binatang buas dan bandit. Untuk melindungi diri dan keluarga, penduduk mulai berlatih bela diri setiap hari. Kini, tradisi itu berubah menjadi warisan yang dijaga turun-temurun. Setiap pagi, anak-anak dan orang tua berlatih bersama di halaman desa. Gerakan mereka lembut namun penuh tenaga, mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan kedamaian batin. Di desa-desa seperti ini, alam adalah segalanya. Air diambil dari mata air pegunungan, kayu dikumpulkan secukupnya untuk kebutuhan harian, dan setiap tetes hujan yang jatuh disimpan dengan penuh syukur. Di balik kesederhanaan mereka, tersimpan nilai sosial yang kuat. Jika satu rumah terbakar, seluruh desa membantu membangunnya kembali. Jika satu keluarga sakit, yang lain bergotong royong membantu biaya pengobatan. Mereka hidup dengan prinsip sederhana. Tidak ada yang bisa bertahan sendirian. Gotong royong bukan tradisi, melainkan kebutuhan untuk bertahan. Dan mungkin, disitulah letak kebijaksanaan sejati manusia. Dari gua raksasa Zongdong, ke tebing vertikal Guoliang, dari ritual spiritual suku Dai, hingga gerakan anggun kungfu di Ganshidong, semuanya berbicara tentang satu hal yang sama. Manusia mampu beradaptasi dengan luar biasa. Kehidupan di pedalaman Tiongkok bukan sekadar kisah keterpencilan, tapi pelajaran tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan dengan alam, menghormati warisan budaya, dan hidup saling menopang di tengah keterbatasan. Di dunia modern yang serba cepat, desa-desa ini mengingatkan kita untuk sesekali melambat, untuk kembali mendengar suara angin, merasa tanah di bawah kaki, just menyadari bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan yang lama, karena mereka bukan tertinggal oleh zaman, mereka hanya memilih cara berbeda untuk memahami kehidupan.